Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pramudia Agrili, NIM D3C2 17211. Saya dari Prodi Manajemen Informatika angkatan 54. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil praktek kerja lapang saya di BKN. Saya membuat suatu web yang berjudul pembuatan aplikasi bank perkara berbasis web di Badan Kepegawaian Negara. Baik, di sini adalah tampilan dari sisi user, web bank perkara sisi user. Di sini perkara pidana yang utamanya yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita langsung aja. Di sini ada beranda persidangan tentang kontak. Kita langsung lihat perkara pidananya ya. Nah, di sini masih kosong. Kenapa kosong? Karena di sini admin belum sama sekali menginput data perkara pidana untuk pegawai. Jadi kita akan coba input. Nah, di sini ada tampilan adminnya, khusus biro. Di sini kita akan coba input nomor perkaranya. Sebagai contoh saja, nama saya sendiri. Di sini ada jabatan. Sebenarnya jabatan ini banyak di BKN, jadi saya hanya mencantumkan yang sebagai contoh, yang untuk contoh saja. Di sini ada tanggal sidang. Tanggal sidang ini harus sama dengan surat panggilannya. Jadi surat panggilannya yang jelas udah ada dulu sebelum dimasukkan data ini. Jadi harus sama ini. Kita masukkan tanggal yang sekarang saja, tanggal 19. Tanggal saya membuat video ini. Lalu waktunya jam, sebagai contoh aja. Lalu jenis perkara. Di sini saya memasukkan contoh tiga contoh dari persidangan PT-UN Tata Usaha Negara, yaitu salah satunya ada hukuman disiplin, perizinan, dan pertanahan. Jadi saya akan masukkan hukuman disiplin. Kita kirim. Lalu pertama ini akan masuk dulu ke tabel rekam perkara admin. Jadi admin akan melihat dulu apakah data-datanya sudah benar. Jika sudah benar, ini akan masuk langsung ke web khusus user. Ya, sama seperti yang udah diinput, nomor perkara, registernya nomor berapa, dalam panggilan sidang. Lalu jika sudah ada, jadi pegawai sudah menemukan datanya, bisa klik detail, lalu akan muncul ke detail perkara. Jadi detail perkara ini adalah jenis-jenis persidangannya ada di sini. Yang pertama itu ada persidangan tingkat pertama, lalu ada tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Jadi awal dari persidangan, jadi awal di sini awal dari persidangan ini yaitu ada persidangan tingkat pertama. Jadi tingkat pertama ini yaitu berupa surat panggilan yang pertama. Jadi ini akan diinput oleh admin. Anda wajib mendownload surat panggilan persidangan Anda untuk menjadi bukti di pengadilan negeri atau di Mahkamah Agung. Jadi untuk melakukan persidangan secara langsung itu memerlukan surat ini sebagai buktinya. Lalu untuk penundaan persidangan, jadi untuk penundaan juga harus download surat ini, karena untuk bukti yang surat mana yang harus ditunda seperti itu. Sama. Jadi di sini akan surat. Nah, di sini admin belum sama sekali menginput suratnya, surat persidangannya, panggilan surat maksud saya. Jadi di sini saya akan coba menginput. Nah, dalam tingkat pertama ini ada macam-macam persidangan lagi di dalamnya, yaitu ada surat panggilan, gugatan, replik, duplik, kesimpulan, putusan, dan terakhir cetak dokumen. Lalu juga ada penundaan-penundaannya. Jadi surat panggilan ini bisa ditunda, gugatan, dan
lain-lain. Lalu di sini saya akan coba upload suratnya. Tanggal harus sesuai dengan surat, tanggal 19, jam, ini contoh saja. Nah, di sini suratnya kita akan upload panggilan. Lalu kita kirim. Jika sudah kekirim, akan langsung tercentang otomatis. Selesai. Berarti status dikirimnya sudah terkirim. Lalu bisa kita lihat surat. Oh, sebentar. Nah, ini adalah contoh surat. Ini hanya contoh saja. Saya tidak membuat surat panggilannya asli. Jadi ini hanya contoh, saya mengambilnya di internet sebagai contohnya. Lalu sudah, surat itu harus di-download sesuai dengan keterangan di sini. Lalu bagaimana pegawai ini ingin menunda? Kita akan coba melakukan penundaan. Di sini nama udah sesuai otomatis. Lalu tanggal penundaannya, tanggal penundaan tadi tanggal 19, kita tanggal 20 besoknya pada jam 9 juga. Lalu masukkan surat panggilan. Ini surat panggilannya sebagai bukti surat mana yang akan ditunda. Lalu alasan ini harus jelas agar mudah disetujui penundaannya. Jadi di sini kita masukin aja contoh sakit, sudah benar. Lalu di sini nanti akan muncul surat penundaan sidang. Di sini karena di sini kelock disable ya, jadi nggak bisa. Yang di sini bisa, berarti ada penundaan yang masuk. Di sini tanggal 20 jam 9, alasannya sakit. Kita bisa lihat, kita juga admin juga harus download surat sebagai bukti ke pengadilan. Terima atau tolak sesuai dengan atas dasar pengadilannya juga. Jadi di sini kita langsung aja terima. Lalu jika sudah kita terima, user untuk melanjutkan persidangannya setelah dari surat panggilan, setelah selesai sidang, harus diwajibkan lanjut ke keterangan gugatan. Di sini keterangan gugatannya belum ada, masih disable karena belum ada surat yang masuk. Di sini akan admin masukkan tanggal gugatan sidangnya tanggal 21, satu hari setelahnya, jamnya jam 10. Lalu kita kirim suratnya juga lagi ya, gugatan. Lalu kita kirim. Di sini udah centang, udah terkirim tandanya. Ini langsung kebuka, jadi berarti tandanya sudah ada yang masuk. Nah, untuk melanjutkan keterangan gugatan itu harus mengisi form biodata advokat untuk pegawainya. Jadi harus ada advokatnya. Di sini saya sebagai contoh hadir namanya, warga negaranya Indonesia, advokat, alamatnya kita masukkan Bogor. Lalu langsung masuk ke tampilan gugatan. Di sini bisa kita penundaan yang prosesnya sama seperti tadi. Lalu keterangan gugatan yaitu melihat suratnya. Lalu bisa lanjutkan ke keterangan replik setelah melakukan persidangan gugatan. Tapi di sini masih disable dan belum ada surat yang masuk. Bagaimana caranya? Jadi yang pasti admin ini kan nggak langsung
lanjut gitu kan, pasti ada waktunya melanjutkan persidangan. Jadi ketika pegawai yang keluar dari web ini, pegawai ini bisa langsung melihat prosesnya udah sampai mana. Jadi akan langsung ada di tingkat pertama, persidangan tingkat pertama, lalu data-datanya masih ada, dan status terakhirnya itu keterangan gugatan sesuai yang tadi. Seperti itu. Masih sama. Jadi ada status terakhirnya. Lalu kita langsung saja menguploadnya. Tanggal kita buat 02 lalu ini keterangan replik, ada masukkan replik. Sudah terbuka. Lalu ini tampilan repliknya sama, isi form penundaan juga sama prosesnya seperti sebelumnya. Lalu keterangan replik, yaitu melihat surat panggilannya, dan harus di-download juga, dan lanjut ke keterangan replik. Dan ini belum dimasukkan suratnya. Kita masukkan dulu. 23. Diklik. Nah, sudah terkirim. Khusus untuk persidangan pertama ini memang panjang banget untuk proses persidangannya. Jadi seperti ini lagi. Jadi bisa penundaan, melihat surat, lalu melakukan persidangan, lalu melanjutkan yang lagi. Ini belum puas dengan hasil di persidangan pertama, bisa mengajukan di tingkat banding. Di sini kita langsung aja coba pengajuan banding. Di sini nama advokat udah langsung ada, nama kliennya, nama saya. Lalu kita mengajukan tingkat banding 24. Dan masukkan putusan keterangan, dan ini masukkan surat terakhir yang ada di persidangan tingkat pertama. Jadi kita harus masukkan surat terakhir persidangan. Nah, itu udah kekirim, berarti coba kita lihat di tingkat banding. Di sini udah masuk. Nah, di sini sudah ada keterangan lihat pengajuan, berarti ada pengajuan yang masuk. Di sini kita bisa langsung lihat atas nama pengajuan atas nama Pram. Di sini tapi kita akan coba langsung terima aja. Langsung muncul di tingkat banding data-datanya. Lalu kita bisa langsung, ini terakhir dari persidangan tingkat banding. Dan pengajuan kasasi ini prosesnya sama seperti tingkat banding. Harus melakukan pengajuan, lihat hasil pengajuan kasasi, dan mengisi form penundaannya. Jadi proses-prosesnya sama saja dari awal. Admin ini mengupload dan menyetujui atas dasar pengadilan, lalu upload lagi, dan sampai di persidangan peninjauan kembali. Jadi inilah web bank perkara yang saya buat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam web ini. Web ini masih ada beberapa yang harus direvisi lagi tentunya. Sekian dari video presentasi saya untuk web seminar akhir saya. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.